Alhamdulillah kita di sini berkhidmat melalui lembaga dakwah TKF. Tinggal bertanyalah sejauh mana khidmat kita. Iuran osok tara. Bisa kan? Aduh, gak hutang ya, mending bayar we satahun lah 60 kali 5.000. Nah, 60 kali 5.000. 5.000 kali 12 60.000. Ukuran itu, Pak. Kita sendiri akan mengukur sejauh mana khidmat kita. Kita yang akan tahu, orang lain nggak akan tahu. Karena orang lain nggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan ukuran tinggi rendahnya khidmat sesuai dengan ukuran kuat tidaknya robitoh kita. Ukuran bersosial dengan para ikhwan baik buruknya tergantung kuat tidaknya robitoh kepada guru. Semakin kuat membangun robitoh, kekuatan ikatan hati dengan guru, maka semakin kuat fuyudatur robbani, cahaya yang memancar dari Allah melalui kolbu guru masuk ke dalam kolbu kita, yang gelap menjadi terang. Jangankan yang berilmu, tidak berilmu pun dia akan sadar terhadap kebenaran. Jika dia tidak berilmu, dengan sendirinya dia akan mencari ilmunya. Inilah fungsinya silsilah, untuk menghubungkannya dibangun dengan robito. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Imam Abu Hanifah di 80 Hijriah beliau bertemu sejaman dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq putra dari Muhammad Imam Al-Baqir. Muhammad Imam Al-Baqir putra dari Imam Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin putra dari Said Husain. Istrinya Imam Zainal Abidin putra Said Hasan, namanya Syarifah Fatimah. Kalau lagi-lagi dari Sayyidina Ali terhubungnya Abu Hanifah yang disebut dengan Nu'man bin Sabit. Imam Maliki terhubung melalui Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ini adalah putra Sayyidina Ali dari istri yang lain, dari putra Ja'far. Terhubung lagi ke Sayyidina Ali. Imam Syafi'i, beliau lahir tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Maka tidak berguru ke Imam Abu Hanifah, tapi berguru ke muridnya Imam Abu Hanifah, Syekh Yusuf. Sementara dengan Imam Malik, beliau bertemu, berguru, sampai menuntaskan sebelum berguru kitab muwatta'nya sudah ketalah. Terhubung lagi ke Sayyidina Ali. Imam Hambali, murid Imam Hanafi. Jadi semua terhubung, Pak. Fikih, tauhid, tasawuf ini. Maka dengan demikian, oleh karena Nabi pernah bersabda, aku ini adalah perbenaran ilmu, siapa yang mau, maka harus mendekati pintunya. Ali adalah pintunya. Ali adalah pintunya, maka siapa yang mau meraih dekati pintunya. Artinya sisilah ke sana. Di dalam Al-Quran ada qiraat sab'ah kan, tetapi yang harus dipakai adalah qiraat hafaz. Sedikit supaya lebih mengenal. Hafaz itu bacaan yang biasa kita baca. Kalau yang lain katanya Imam Waros, berbeda. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Imam Hafaz. Imam Waros. Kalau mimpai menghadapi alif jadi panjang. A'azartahum am, ada hamzah kan? Maka a'azartahum jadi humu. A'azartahum hamzah yang kedua jadi ha. A'azartahum am lam tuzirhum la yu'minun. Kalau Imam Nafi mau hamzah di depannya atau bukan, hum, kum, mim mati harus dibaca panjang. Azartahumu am lam tuzirhumu la yu'minun ghairil maghdubi alaihimu waladhdallin. Imam Nafi. Abu Umar
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri ketika diwaqaf kasroh di akhir, punurkan, pindahkan ke huruf sebelum. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa idza jaa nasrullahi wal fatuh. Itu kuat sama. Yang harus dipakai sehari-hari adalah Imam Hafaz. Ketika diskusi di pasca sarjana dulu, kenapa Imam Hafaz yang lebih kuat? Banyak argumen ternyata dari teman-teman juga. Saya punya argumen, ternyata silsilahnya dia punya 3 jalur silsilah, semuanya ke Sina Ali. Lagi-lagi di silsilahnya lebih kuat gitu. Maka ini pun harus jadi pegangan bahwa jika dalam kehidupan agama kita tidak punya guru yang memiliki silsilah sampai ke Nabi melalui Sina Ali atau melalui Abu Bakar, jangan sampai tenang hati. Kenapa? Karena ilmu yang ada dalam diri kita belum tentu manfaat. Sebab Nabi sendiri yang mengamanatkan kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar di Nuka, fahuwa damuka walahmuka. Agamamu itu adalah darah dagingmu, kata Nabi. Fanzur liman ta'khud, maka perhatikan dari mana kamu mendapatkan agama itu, dari siapa kamu mendapatkan agama itu. Khuz, ambillah agama itu, artinya belajarlah engkau anil ladzina istaqamu, dari orang-orang yang istiqomah. Wala ta'khudz anil ladzina malu, jangan pernah mengambil dari orang yang menyimpang. Yang menyimpang itu adalah yang tidak sinkron antara ilmu dengan amal, antara ilmu dengan akhlaknya. Satu, yang kedua, yang menyimpang itu pasti gurunya tidak jelas. Yang menyimpang itu pasti gurunya juga menyimpang. Tanda kutip ya, sebut gurunya menyimpang teh. Nah, coba ya guru lurus, muridnya menyimpang. Contoh seperti itu tadi teh Wasil bin, atau kalau di contohan udah deket nama. Ini amanat Nabi. Perhatikan guru kamu, perhatikan guru kamu. Nah, di hadis yang lain Nabi mengatakan ilmu ini adalah agama. Agama ini akan diturunkan di tiap generasinya melalui orang-orang yang paling dipercaya di tiap generasi, Pak. Mana generasi itu? Inilah silsilahnya. Jadi kemanapun kita melangkah, jangan sampai terpesona oleh tampilan awal, oleh kecerdasan dan kepintaran, kalau kita belum mengetahui asal-usul sang guru itu. Ini berbahaya. Sebab cahaya dari Allah itu tidak langsung turun ke kita, Pak. Allahumma hdina fiman hadait. Kita memohon hidayah kepada Allah, Allah tidak langsung turun ke jadi pohon itu Kang Hilman. Enggak. Perhatikan doanya. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, turunkan hidayah, berilah kami hidayah sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang. Kapan gitunya? Betul gak? Ulangi. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Ini artinya di dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah hidayah-hidayah yang telah diberikan kepada orang itu. Artinya meminta hidayah dari orang itu.
Kalau ditanya, siapa yang kamu maksud orang itu? Jawaban kita apa, Pak? Umar. Datang ke Pak Haji Endang. Pak Haji Endang seorang dermawan, banyak hartanya. Amin. Pak Haji, tolonglah bantu saya sebagaimana Pak Haji membantu orang-orang. Lah, emang siapa yang kamu maksud? Kan pasti tanya gitu Pak Haji. Ya seperti orang-orang. Iya kan, orang-orang itu banyak. Maksudnya seperti yang mana? Oh seperti Renadi. Oh Renadi dibantu diberi mobil Alphard. Berarti yang Alphard mana teh gitu. Maka ini pun demikian logikanya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Ini man itu kata Alfiyah wa man wa tusabimadukir wa hakadazu inda toyin syuhir. Umum, kalimat mausul umum. Siapa? Maka di situ harus diteguhkan siapa yang kita maksud. Ini sama dengan siratal ladzina an'am ta'alaihim. Berikan, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya yang mana jalan yang lurus itu? Maka ditafsirkan lagi dengan ayat selanjutnya, siratal ladzina an'am ta'alaihim, yaitu orang-orang, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasyuhada wassolihin wal auliya wal mursalin. Tuh para nabi, loba teuing para nabi hayang dipikeun ka maneh kabeh. Hiji we atuh saha cokot teh teh Selasa hijina eta teh. Oh, urang masuk kelompok eta. Geus we. Siratal ladzina an'amta alaihim. Robito he ka abah langsung. Fiman hadait. Mana teh robito kalau teh ka abah. Yang dimaksud, ya Allah berilah aku hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada guruku. Gitu. Fima. Mau terjadi kemusyrikan, dan jelas kalimat naon teh. Meureun anu anyar teh tafsirna gitu. Aya kalimat apa gitu. Nah, man di dieu tidak ketika kita mengatakan guru, abah, tidak hanya abah yang akan terkait. Nah, da abah ge sama begitu berdoanya. Fiman ada kata abah, guru. Beliau tidak merasa diri menjadi bagian dari wali Allah, yang itu adalah guru. Ke abah sepuh. Nanti abah sepuh juga tidak begitu. Kemana? Ke guru lagi. Terus kaluhur kasih Ali. Terus ke nabi. Nabi oke kalau ujung-ujung akan kalah semua. Nah, maka harus dikenal. Sehingga kenapa di kitab ini pada akhirnya dikenakan tentang silsilah. Mana? Jadi kaliwat. Nah, di Sayyidina Ali turun ke Said Husain radhiyallahu anhu. Ini yang wafat di Karbala ya. Korban keganasan. Baca sejarahnya panjang di wae. Nah, dari Said Husain ini sedikit. Said Husain, Sayyidina Abidin dan Said Muhammad Bakir. Hadisnya satu. Di kitab Syarah Al-Ainiyah, Nabi sedang ngobrol dengan sahabat Jabir. Said Husain sedang main-main di kamar. Kata Nabi, ti budak eta engke bakal lahir, bakal ngalahirkeun budak hiji waktu di poe kiamat aya sorah. Kum ya nah kum ya Zainal Abidin gitu. Ya Sayyidal Abidin, saya Zainal Abidin, maaf lupa lagi. Berdirilah. Ya Sayyidal Abidin, mudah-mudahan gak salah. Berilah wahai pemimpin orang-orang ahli ibadah.
maka berilah anak dia, sehingga namanya dikasih nama Zainal Abidin. Ahli sujud Pak, As-Sajjad gelarnya. Kenapa As-Sajjad? Karena dia sholatnya 1000 rakaat sholat malam. Terus coba sujud, kayak nikmat sujud, bebas dari musibah sujud. Itu habis sholat sujud deui wae, sujud syukur. Ini dalil di sujud syukur. Kan di kitab fikih sujud syukur pada salat tidak boleh. Dan ternyata contohnya dari Zainal Abidin. Selalu sujud di mana wae. Sehingga disebut digelari As-Sajjad. Nah, nanti dia punya anak, kata Nabi. Zainal Abidin ini bukan punya anak. Ilmunya memenuhi bumi, namanya Al-Bakir. Kelak kalau kamu ketemu, sampaikan salamku kepada dia. Ternyata kejamanan Said Jabir, sahabat Jabir. Said Al-Bakir masih usia anak-anak, bermuncik bahasa orang mah. Cep, ayah salam ka salira. Di mana? Di ayang salira. Saha? Rasul Muhammadnya. Kumaha bisa kitu? Kumaha bisa kitu? Iya baheula pernah ngobrol kieu gitu. Sebatin cerita tadi. Maka putra Said Zainal Abidin dinamian we Muhammad di Al-Bakir namanya. Tinabina Al-Bakir namanya. Ditambahnya jadi Muhammad Al-Bakir. Usianya rata-rata di 40-50 Pak. Nah, Said Husain di Karbala, Said Zainal Abidin selamat di Karbala menikah dengan putri Said Hasan. Lahir Said Muhammad Bakir. Said Muhammad Bakir melahirkan Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau ini ahli ilmu bukan hanya dalam ilmu agama Pak, ahli fisika, ahli biologi, ahli sastra, ahli matematika, astronomi, semua ilmu ada. Sehingga ilmunya tidak bisa disebut madhab, karena seluruh madhab adalah produknya. Imam Hanafi bagian dari muridnya. Nah, dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut Ahlul Bait itu sampai Imam Ja'far As-Shadiq. Ke bawahnya adalah itroh, turunan. Maka perhatikan Pak. Sebagian orang mengatakan belum tentu kemursidan turun ke Ahlul Bait. Ya belum tentu, tapi banyak fakta turun melalui anak-anaknya. Ini dari Nabi Ja'far As-Shadiq, turun lagi ke Sayyidina Imam Musa Al-Kazim, masih putrana. Dari situ lahir ke nurun Imam Syekh Abu Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho. Sampai di sini barulah Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Nah, beliau bukan turunan. Ini adalah maulanya, pembantunya. Lagi-lagi melalui hidmah pembantu. Tapi bukan berarti putra Abu Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho tidak menjadi, tetap jadi Pak. Hanya melalui jalur yang lain yang datang dari kita sampai kepada kita dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi di Naksabaniyah dari Imam Hasan Al-Bisri. Nah, kemudian turun ke Syekh Sirudin As-Saqati radhiyallahu an. Dari situ turun ke Alona Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Abu Bakar Divi As-Sibli, Syekh Abdul Fadl Abdul Rahman Wahid Al-Tamimi, Abdul Faraj At-Turtusi, Abu Hasan Al-Bin Yusuf Al-Kursi, terus Said Mubarak Al-Mahzumi, kemudian Katuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ adanya nanti luhur tanya ke anak-anaknya. Kemudian di luhur tadi saya lupa lagi. Tetapi dari Tuan Syekh Abdul Qadir ini bawahnya Syekh Abdul Aziz adalah putra Tuan Syekh Pak. Syekh Abdul Aziz putra Tuan Syekh. Syekh kehanapnya nomor 21 Syekh Muhammad Al-Hattaq putra Syekh Abdul Aziz. Ya. Dari sini turun ke Syekh Syamsuri masih ini putra Muhammad Al-Hattaq, keturunan Syekh Abdul Qadir. Mayoritas memang turun Pak. Terutama sufi-sufi besar. Masa tuh Pak sufi besar tidak menurunkan generasi seperti itu ya. Kemudian turun ke Syekh Sarafuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Waliuddin, Syekh Hishamuddin, Syekh Yahya Ridho, Syekh Abu Bakar radhiyallahu an, Syekh Abdul Rahim,
Sampai di situ, yang lainnya masih belum ditemukan data-datanya. Tetapi yang jelas di situ lebih dari 5 yang turun temurun dari bapak ke anak, turun temurun. Nah, kemudian dari Syekh Samsudin turunlah ke Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau lahir 1805. Syekh Ahmad Khatib Sambas, muridnya yang di Indonesia itu satu Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir 1815, sebagiannya mengatakan 1813. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan Madura, lahir 1820. Kemudian Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, lahir 1825. Syekh Abdul Karim 1830. Hanya Syekh Abdul Karim memang saya masih ragu apa benar 1830, karena Syekh Khalil dan Syekh Tolha pernah meminta talqin dulu ke Syekh Khalil. Tapi meskipun benar 1830, itu tidak menutup kemungkinan ya Pak, karena generasi kita juga banyak yang sudah tua, usia 80, talqinnya ke Kang Asep yang masih muda kan, seperti itu. Nah, murid Syekh Khatib Sambas yang 3, Syekh Abdul Karim, Syekh Tolha, Syekh Khalil, ini diangkat jadi wakil talqin. Sementara Syekh Nawawi Banten, murid tertua, tidak diangkat. Nampaknya ini memang sebuah penghargaan dari Syekh Khatib Sambas, karena beliau itu tabahun dalam ilmu. Kebayang kalau beliau dikasih tugas mentalkin, lebih sibuk gitu. Ngajar kan penulis beliau. Ya, Syekh Nawawi Banten itu penulis. Kitab-kitab yang beredar di Nusantara, di Indonesia, juga sampai Malaysia, Sapina, Tijan, terus nanti Sulam Taufik, Fathul Majid, itu karangan Syekh Nawawi. Kitab-kitab yang tebalnya, tafsirnya tafsir Al-Munir, ini Syekh Nawawi Banten. Nah, nampaknya dugaan kita tidak diangkat karena kalau sampai diangkat jadi wakil talqin, itu akan terganggu. Seperti di Suryalaya pakai Umar. Pakai Umar tuh ahli ilmunya Abah. Jadi Abah kalau ada Abah termasuk belum tahu sudur, setelah sama Abah diserang ke Kiai Umar, Mar, cek, nausorobna bisa salah, cek. Tapi pula tidak diangkat, malah muridnya diangkat. Kan besan-besannya hampir semua wakil talqin. Besannya itu Pak Soeharto, Pak Kiai Ohir, Pak Jindis, nah besannya. Terus yang dari Jawa melahirkan putranya Pak Ida, itu besan-besan Pak Umar. Beliau tidak diangkat, karena mungkin saja kalau diangkat nggak ada yang ngurus nih masalah keilmuannya gitu. Jadi tetap ada yang memang mumpuni, tetapi kalau diberi tugas justru akan ada kemadaratan dalam satu sisi keilmuannya. Nah, sama hal seperti itu. Nah, dari Syekh Khatib Sambas, menurut penelitian Ibu almarhum Profesor Dr. Simulyati, UIN Jakarta, beliau profesor tasawuf, suaminya itu wakil talqin Kiai Asrori. Beliau menemukan kesimpulan bahwa ketika wafat Syekh Khatib Sambas, menunjuk penggantinya adalah Syekh Abdul Karim. Nah, Syekh Abdul Karim wafat tidak menunjuk pengganti, dan yang ada adalah para wakil talqin. Madura, Cirebon. Ini menarik Pak, karena kasusnya hampir mirip dengan sekarang kan. Yang ada adalah wakil talqin. Tapi kemudian dari yang ada ini melahirkan para wali-wali Allah. Syekhul Khalil Madura itu luar biasa kan. Murid-muridnya, padahal pesantrennya katanya kecil Pak pesantrennya. Tapi karena luar biasa, mampu mencetak orang-orang luar biasa. Di Tasikmalaya itu ada 3 yang dicetak menjadi ulama besar oleh beliau. Satu Syekh Muhammad Sarif, Mama Bantar Payung,
kata pengersa abah, tabahu dalam ilmu tauhid, 2 abah sepuh, tabahu dalam ilmu toriko, 3 mama kudang, Kiai Haji Zarkasi Adroi, tabahu dalam fikih. Ini semua murid Madura. Eyang sepuh Bantara Payung lahir 1833, abah sepuh 1836. Pesantren Syekh Tolha di Syekh Tolha, abah sepuh lama tabaruk ke Syekh Holil. Kalau yang sepuh Bantara Payung lama di Syekh Holil 10 tahun tabaruk ke Syekh Tolha. Nah, Syekh Hasyim Asy'ari kelahiran 1869, sebagian kaum mengatakan 1870 lebih. Berarti masantren ke Syekh Holilnya sekitar, kalau misal 20 tahun dari situ atau 15, 1870 saja. Berarti 1885 atau 1890. Ya, abah sepuh yang dari Tasikmalaya yang sepuh Bantara Payung sudah jadi alumni. Syekh apa tadi? Bukan muridnya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari jadi pendiri NU. Jadi lama besar semuanya dan jadi wali Allah. Maka tidak nutup kemungkinan berarti Syekh Holil, Syekh Tolha itu dengan sendirinya menjadi mursyid. Jadi mereka, kenapa? Karena mereka tidak mengklaim, tidak mengakui diri. Nah, lagi pula istilah mursyid ketika itu tidak se-viral sekarang, Pak. Guru saja. Banyak murid-murid Syekh Holil ketika Syekh Khotib masih ada, ketika Syekh Abdul Karim masih ada, tidak bertemu dengan mursyidnya, hanya bertemu dengan Syekh Holilnya, tapi jadi wali, Pak. Maka Kang Hilman ulah putus asa sekarang, tidak bertemu dengan Abah, bertemu dengan wakil talqinnya, bertemu dengan ulama-ulamanya, bisa jadi kan naik jadi wali. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah ada guru yang hidup, yang menghubungkan kolbu kita dengan mursyid yang sudah meninggal. Yang penting di guru itu ada talqin, ada ta'lim. Kalau tidak menyatu dalam satu pribadi, ambil talqinnya dari sini, ambil ta'limnya dari Pak Ustadz, bisa. Yang penting keduanya terhubung dengan mursyid itu. Inilah yang disebut dengan Syekhun Hayyun atau guru yang hidup. Kalimatnya bukan mursyidun hayyun, tapi Syekhun min Syekhin Hayyin, bukan min mursyidin hayyin. Oh kan sudah jelas di dalam thariqah yang namanya syekh itu adalah mursyid. Oke. Kalau memang berpikir seperti itu, lalu bagaimana kata-kata Tuhan Syekh Abdul Qadir? Waliyul mursidu lil khawasi mursalu. Wali mursyid itu diutus hanya untuk orang-orang khawas. Maka kalau Syekhin Hayyin diterjemahkan sebagai wali mursyid, dan kata Syekh Abdul Qadir wali mursyid hanya untuk khawas, miftahu suduriyah durupa, tidak berlaku untuk kita. Lah kita orang khawas bukan? Bukan kan? Ya. Saya ulangi. Jika Syekhin Hayyin min Syekhin Hayyin terhubung qalbu kepada para ahli silsilah yang sudah meninggal, harus melalui guru yang hidup. Jika guru yang hidup itu harus mursyid, maka kitab ini, thariqah ini berlaku hanya untuk orang-orang khos. Sebab Tuhan Syekh Abdul Qadir mengatakan wali mursyid diutus hanya untuk orang-orang khos. Gak ada bagian untuk kita. Bisa ngaji MKTM, ngaji Tausudo lamun gitu. Makanya kan luar biasa pemilihan kata pangarsa abah, para guru-guru menggunakan kata umum. Syekhin Hayyin, guru yang hidup. Umum. Apakah itu mursyidnya langsung atau murid dari mursyid? Yang penting
Di situ kita mendapatkan talqin wa ta'lim. Kenapa harus dua? Karena pengerasa panik. Tempat lainnya di Miftahus Sudur ini juga Syekh Abdul Wahab Asy'arani dan syekh-syekh sufi lainnya mengatakan indama hasala bit talqin wa ta'lim. Usul itu hanya bisa tercapai, mukasafah itu hanya bisa tercapai dengan talqin wa ta'lim. Maka kata kuncinya talqin ta'lim diambil dari orang-orang yang istiqomah. Yang dimaksud itu adalah murid-murid khos dari syekh. Tergantung di mana tingkatan kita. Kalau sudah tinggi berarti langsung di bawah bimbingan murid khos. Kalau agak turun ke bawah berarti dibimbing oleh incu murid khos gitu. Murid dari murid khos. Lebih bawah lagi dibimbing lagi oleh buyutnya gitu. Khos punya murid, ini punya murid, itu punya murid, dibimbing aku itu. Atau manya jelema anu can apa praktek salatna langsung kudu khos, bisa. Oh, can apa lu? Tutup itu. Bimbing ibadah salatna can apa lu? Atau komo ke mursyidna. Nah, ini harus diteguhkan, Pak. Harus diteguhkan. Maka kembalikan posisi mursyid kepada posisi asalnya satu. Yang kedua, sadarlah kita terhadap posisi kita. Mana posisi mursyid, posisi asalnya? Posisinya sebagai guru dari orang-orang khos, membimbing secara khusus. Nah, kita kalau itu gak ada mana? Tetap ada. Apa? Tabarruk. Kalimatnya. Kalau murid khos, suluk. Terus apa maksudnya? Sadar posisi. Sadar posisi orang masih TK, masih SD. Jangan bermimpi ingin digurui oleh profesor. Kalau ingin belajar langsung dengan profesor, tamatkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai sekali minimal. Hayang langsung dengan profesor tiap hari, sampailah ke S3. Carilah profesor yang dilantik oleh para profesor sepuh. Jangan mencari profesor yang dilantik oleh mahasiswa. Atau kepala sekolah, guru-guru yang dilantik oleh siswa. Ini logika terbalik. Nah, ikhwani rahimakumullah. Dari kisah tadi kita bisa menemukan jika penemuan Ibu Profesor Sri Mulyati itu benar bahwa Syekh Khotib Syekh Abdul Karim wafat tidak menunjukkan pengganti, tetapi faktanya para wakil talqin yang disebut ketika itu wakil talqin kemudian melahirkan para wali-wali Allah, bahkan mursyid, berarti beliau-beliau juga sudah masuk ke makom sana. Mereka jadi karena tidak mengklaim. Maka hari ini peristiwa yang sama terulang sebagai hukum sejarah. Maka bagi kita tidak perlu ragu. Masih ada yang mentalqin, masih ada yang membimbing di Surya Layak. Yang penting ada talqin, ada ilmu, ada talqin, ada pembimbing. Ke situ. Dengan terhubungnya kita kepada murid-murid Abah yang memberikan talqin dan talim, talqin dan bimbingan amaliyah ibadah, maka dengan sendirinya kita masih dibimbing oleh beliau. Karena secara rohani beliau-beliau dibimbing oleh pengersa Abah. Oh, tidak sah menjadi wakil talqin, mursyidnya sudah meninggal. Nah, kalau begitu thariqah kita semua tidak sah, Pak. TKN jalur Cirebon tidak sah. TKN jalur Madura juga tidak sah. Kenapa? Karena mereka yang tadi itu ketika Syekh Abdul Karim wafat tidak menunjuk pengganti, berarti yang ada adalah wakil talqin. Kalau disebut wakil talqin sudah tidak sah ketika mursyidnya meninggal, berarti Syekh Khalil, Syekh Toha juga tidak sah. Maka murid-muridnya Abah Sepuh, Abah Anom dan lain sebagainya tidak, semuanya tidak sah. Kalau semuanya tidak sah, mual air jadi. Tapi ternyata pengersa Abah Anom jadi, berarti itu sah. Sah karena mereka tidak mengklaim. Tidak untuk kemungkinan di wakil talqin pengersa Abah, para ulama-ulama ada yang sudah makom waliullah. Hanya satu yang harus dipegang,
Yang namanya waliullah termasuk wali mursyid tidak akan diumumkan. Kalau Kang Hilman mengumumkan, talapuh, palsu, mau jadi Pak. Ini penting saya ulang-ulang supaya menjadi keteguhan di dalam jiwa. Sayang Pak, kalau sampai tergoda, terayu, terpesona oleh gangguan sebelah, terputus robito, terputus koneksi kita kepada guru, terputus koneksi, terputus hubungan dengan guru. La syai'a minat thariq, tidak ada apa-apanya dalam thariqah. Ngamakeun moal jadi, nurunkeun oge moal jadi, nu aya mah orang-orang siwa, orang-orang gila, orang-orang error. Ngahalu we ka dituna. Duh tadi we keur dikir Abah datang. Geus ka mana ka meuni. Bener euy, ieu ca penerus naon? Oh ngimpi peuting jeung Abah. Bahkan keur dikir mah Abah aya di hareupeun. Geus ngaharalu gitu. Ini kan berbahaya. Ketika dia turun lagi ke bawahnya, maka turunannya, anak muridnya akan begitu. Turun lagi ke bawah akan begitu terus. Maka berlakulah, terjadilah apa yang sudah digambarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Para sufi generasinya ketika sudah hilang para sufi-sufinya, yang terjadi adalah foto tinggal foto, gambar tinggal gambar, yang kemudian hari menjadikan perilaku bid'ah di dalam dirinya. Ini dalam Sirrul Asrar Pak. Ketika membahas ahli tasawuf, beliau mengatakan seperti itu. Jika hilang mursyidnya, di bawahnya terjadi suul adab, terputus cahaya ti Allah, fuyudatur rabbaniyah. Satu. Kedua, pandangan malaikat-malaikat secara rahasia. Ketiga, saluran lautan Muhammadiyah terputus, tidak masuk. Seperti terputusnya aliran listrik dari Purwakarta ke kita, gelap gulita. Maka pantaslah para sahabat dan para sufi mengatakan, jika terputus silsilahnya, dia tidak memiliki, tidak diperkenanan untuk memberikan talqin. Satu. Kedua, wala saya minaz zikri, dan tidak diperkenankan memberikan apapun saya minat toriki, dari toriko tong diguruan gitu nama gitu. Maka lamun orang berguru terhadap orang-orang yang disebut seperti itu, berarti orang geus suul adab terhadap petunjuk guru. Ketika melangkah saja percaya we, sudah terputus, apalagi melangkah, apalagi berguru. Nauzubillahi min zalik. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayahnya sehingga menjadi bagian daripada orang-orang istiqomah dalam mengamalkan amalia sesuai yang kita terima dari Guru Agung Pangersabah, sehingga pada akhirnya menjadi bagian dari hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka ghafurur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima waj'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma inna fadaina minka ya Allah ya Allah ya Allah anfusana minan nar bisawabi qiraati hazil kalimatul musyarrafah allati hiya la ilaha illallah wa zikrillahi Allah fil lataifis sabi wa muraqabatika masyahadatika muhabbatik wa ma'rifatik qadhuna indaka jasim wa sabruna indaka azim fa'tikna minan nar wa salina minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar wasyurna fi zumratil ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wassolihin wal 'arifin bika wassiddiqina indaka wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma warhamna bistijabati da'watika wa qabuli a'malina wa taysir umurina kulliha ya arhamar rahimin.
Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli amalina wa taysiri umrina kulliha ya. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli amalina wa taysiri umrina kulliha ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa batila batila warzuqna tinaba. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula wa natawajjahu ilaika bisultani aulaika bi syahma syai'a fatahul alim fi qada'i ta'allumina hadza amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk tanya jawab.